denganku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu dan setia sampai akhir hidupku. Teman-teman saya undang untuk kita menyanyikan lebih dalam lagu ini. Katakan Bapa, Engkau mengenal Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilikiku. Katakan bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu dan setia sampai akhir hidupku. Kami setia Tuhan, kami setia Tuhan pada setiap apapun problema kami. Kami kan tetap setia pada musibah, walaupun musibah datang, walaupun badai datang dalam kehidupan kami. Kami nggak peduli. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagi kuasamu, kuatkanku, dasar kami berharap. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, kan setia sampai akhir
sampai akhir hidupku. Mari kita berdoa dan kita tundukkan hati kita kepada Tuhan. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, kami mengucap syukur pada kesempatan kali ini, Tuhan. Pada komsel kali ini, Tuhan, kami dapat berkumpul, Tuhan, dan berdoa, Tuhan, memuji nama Tuhan. Dan pada saat ini, Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Berkati hamba-Mu, Tuhan, yang akan menyampaikannya, Tuhan. Dan juga kiranya setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu, Tuhan, dapat menjadi benih yang bertumbuh, Tuhan, dan berbuah lebat, Tuhan, bagi kehidupan rohani kami, Tuhan. Sehingga, Tuhan, kami menghasilkan buah kehidupan, Tuhan, yang bisa memberkati kami, keluarga kami, maupun orang-orang yang berada di sekitar kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, salam, selamat malam teman-teman. Makasih buat Samuel Randy yang udah menyampaikan. Ya, saya mengucap syukur pada Tuhan karena pada saat ini merupakan kesempatan saya untuk pertama kali menyampaikan di sini, sharing. Nah, teman-teman, kita ada beberapa topik yang menarik untuk kita bahas. Nah, apa sih yang bakal kita bahas kali ini? Yaitu, tak peduli masa lalu, kamu telah dipilih. Sama seperti lagu yang tadi dinyanyikan oleh Samuel gitu kan, tak peduli masa lalu kita mau gimana, tapi Tuhan udah pilih kita. Nah, di sini ada sebuah quote yang cukup menarik, teman-teman. Everything has a past and every sinner has a future. Apa sih artinya gitu? Kalau kita artikan dan kita pikir dengan logika kita, setiap orang yang berdosa itu punya masa depan yang baik, dan setiap orang yang suci, orang yang saleh, orang yang kita anggap itu sempurna, mereka pasti punya masa lalu yang kelam sama seperti kita. Nah, itu adalah arti daripada quote tersebut. Nah, apakah kita saja gitu yang mempunyai masa lalu yang kelam? Nah, tidak, teman-teman. Di sini aku mau menjelaskan kepada teman-teman bisa lihat sendiri, itu kan, Rasul Paulus dahulunya adalah seorang yang jahat, yang keji. Waktu dia dulu kan namanya Saulus gitu ya. Dulu kerjanya cuma kayak ngebunuhin orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus gitu, sampai diburu ke sana sini, ditindas lah sama Saulus ini. Tapi lihat hidupnya sekarang. Dia sebagai rasul penyebar kekristenan yang sangat berpengaruh di dunia. Bahkan para peneliti pun mengakui bahwa Rasul Paulus merupakan orang yang paling berpengaruh di dunia ini. Dan kemudian ada pendeta muda yang baru saja kemarin meninggal dunia, yaitu kita kenal sebagai Bang Raditya Oloan. Kita bisa lihat kehidupannya dahulu yang penuh dengan narkoba, seks bebas, minuman keras, sampai pacarnya dulu hamil di luar nikah dan akhirnya mereka menikah. Namun lihat apa yang dia telah bangun selama ini gitu. Dia pelayanan ke sana sini dan banyak orang yang diberkati, khususnya anak muda. Dan bahkan menurut kesaksiannya sendiri pun banyak orang muda yang mereka bilang, "Bang, gue pengen hidupnya sama kayak lu." Berarti Bang Raditya Oloan ini telah dipakai oleh Tuhan dan telah menjadi contoh kehidupannya buat banyak anak muda. Lalu ada presiden kita Pak Joko Widodo yang terlahir di keluarga yang miskin. Ada penyanyi Michael Jackson yang sebagai anak broken home. Dan juga buat kalian anak-anak yang suka selebgram gitu yang ngefans, siapa sih yang gak kenal sama Keanu AGL? Dulu hidupnya susah, punya masa lalu yang kelam gitu. Nah, kita next. Nah, teman-teman, aku di sini mau mengangkat sebuah kisah gitu ya, buat teman-teman yang ada Alkitab. Yuk kita sama-sama bisa baca di Hakim-Hakim 6 ayat 12 sampai 16. Di sini kita mau belajar bagaimana sih Tuhan bisa memilih Gideon untuk menjadi seorang
pemimpin gitu ya, membebaskan bangsa Israel dari cengkraman tanah Midian. Oke, di sini gue bakal ngebacain dari ayat 12 sampai 16. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, "Ya Tuhan, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani." Jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib, yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian." Ayat 14, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini, dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Tetapi jawabnya kepadanya, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis." Nah, teman-teman, kita bisa lihat bahwa Gideon tuh mengakui bahwa dia bukan orang yang jago dalam memimpin. Dia bukan seorang yang terlahir dari golongan pemimpin, golongan militer gitu ya. Terus terus Tuhan meminta dia untuk menjadi seorang panglima, memimpin bangsa Israel untuk melawan orang Midian. Nah, kita bisa lihat bahwa background-nya, masa lalunya itu dia cuma penggembala domba. Cuman, apakah Tuhan tidak memilih Gideon karena masa lalunya? Enggak. Tuhan memilih bukan karena masa lalunya, bukan karena keterampilannya, tapi Tuhan melihat hatinya. Begitu juga dengan kita, teman-teman. Next. Tuhan telah memilih kita. Ingatlah bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang berharga di muka bumi ini. Dia telah merencanakan masa depan untuk kita. Dia telah memilih kita untuk menjadi umatnya yang akan membawa terangnya ke dalam dunia ini. Ingat teman-teman, gue tahu gitu, seberapa hancurnya diri kalian dahulu ataupun sekarang gitu. Cuman gue mau bilang satu hal, hidup kamu tuh terlalu berharga buat dirusak lagi gitu. Kamu tuh anak Tuhan, dan Tuhan udah punya nyediain yang terbaik buat kamu. Sayang aja buat kalau misalnya kita menyanyiakan ini gitu. Kita terlalu berharga untuk hidup berada dalam kubangan lumpur dan dosa masa lalu. Oleh karena itu, kita harus berani datang mendekat kepada Tuhan agar kita dipulihkan dan dilahirkan kembali. Ini Tuhan, ini kuncinya teman-teman. Juga kita harus bisa move on karena Tuhan telah memilih kita. Ini gue bakal ngebacain ayat lagi, karena gue sangat excited gitu ya dengan Alkitab. Karena di Alkitab ini banyak sekali sebenarnya kalau kita mau ulik ayat Alkitab yang berhubungan banget dengan kehidupan kita. Di sini di dalam Yohanes 15 ayat 16 berkata, Tuhan berkata seperti ini, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Ini Tuhan sendiri teman-teman yang ngomong kepada kita. Bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang sudah memilih kita gitu. Lalu di dalam Efesus 1 ayatnya yang keempat, "Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita itu kudus dan tak bercacat di hadapannya." Dan melalui dua ayat ini sudah menegaskan bahwa Tuhan telah memilih kita, teman-teman. Nah, next. Mengapa kita harus bisa move on? Orang yang terjebak dengan masa lalunya tidak akan pernah bisa maju hidupnya. Ini sebuah fakta, teman-teman. Gue pun mengakui hal ini. Kalau misalnya kita masih punya kepahitan, kita masih punya luka yang belum sembuh di masa lalu gitu, atau misalnya maaf andai kata misalnya ada yang kalian pernah mengalami pelecehan seksual gitu dan perasaan trauma itu kalian belum bisa sembuh, itu akan terus mengikat kalian, teman-teman. Itu akan terus mengikat kita. Kita harus bisa move on dan mulai melepaskannya perlahan-lahan. Memang susah, tapi kita harus percaya bahwa kita bersama Tuhan, kita bisa melepaskannya. Dia akan selalu jatuh dan terjatuh sebab dia masih terpengaruh dengan apa yang telah menimpanya.
walaupun orang-orang menganggapnya sebagai calon pemenang, misalnya kita orang-orang di sekitar kita bilang kepada diri kita, kamu seorang pemenang, kamu pemenang. Tapi bila kita masih terikat, kita gak akan pernah bisa merasa diri kita adalah seorang calon pemenang, tapi kita akan merasa bahwa kita adalah seorang korban gitu. Tetapi bila mana ia masih terlalu terikat dengan masa lalu, maka dia tidak akan pernah menjadi seorang pemenang yang sesungguhnya. Jika kita tidak memilih untuk move on, maka kita sama saja dengan menolak apa yang sudah Tuhan rencanakan untuk hidup kita. Kita menolak anugerahnya untuk kita. Makanya teman-teman, yuk mulai sekarang kita move on, kita mulai berdamai dengan diri kita, dengan masa lalu kita. Next. Nah, ini sebenarnya banyak cara untuk kita bisa move on. Cuman gue akan rangkum menjadi 5 gitu. Yang pertama, kita harus bisa berdamai dengan masa lalu kita dan diri kita sendiri. Kita harus bisa menerima teman-teman. Kalau misalnya kita dulu pernah sakit hati, kita pernah dikecewakan, kita pernah yang namanya mengalami kejadian yang gak enak, kita pernah dibully gitu ya. Kita gak bisa caranya dengan melupakan, tapi kita dengan menerima dan kita berdamai gitu. Sebenarnya ada orang yang berkata seperti ini teman-teman. Masa lalu tidak bisa diubah, tapi masa lalu bisa diperbaiki. Apa yang bisa diperbaiki? Yaitu pemikiran kita teman-teman. Dan yang kedua ini masih ada sambungannya, ubah sudut pandang kita mengenai masa lalu, yaitu ubah mindset kita teman-teman. Mungkin kita gak bisa flashback atau kembali ke masa lalu dan memperbaiki semuanya, gak akan pernah bisa teman-teman. Cuman kita yang bisa kita lakuin adalah kita memperbaiki mindset kita, mental kita, dan kita belajar apa sih hikmat dari yang bisa kita ambil dari kejadian yang sudah lampau gitu. Dan yang ketiga, kita harus yakin jika Tuhan punya rancangan masa depan yang terbaik untuk kita. Kita harus percaya teman-teman. Walaupun orang-orang di sekitar kita mengatai diri kita dengan sebutan, kamu anak gagal, kamu anak yang gak berguna, kamu anak yang bodoh. Namun kita harus berani melawan segala stigma negatif itu dan kita percaya Tuhan punya rancangan masa depan yang terbaik untuk kita. Kita harus berani berkata kepada diri kita sendiri. Ini juga yang diajarkan oleh mama gue gitu. Kita harus punya iman. Kita harus berkata sama diri kita sendiri ketika kita merasa down. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya masa depan yang hebat. Dan yang terpenting adalah jangan punya mentalitas korban. Mentalitas korban itu apa sih? Mentalitas korban adalah sebuah mentalitas di mana kita merasa bahwa diri kita adalah korban. Dan kita gak bisa ngelakuin apa-apa. Kita gak sanggup melakukan apa-apa. Itu namanya mentalitas korban. Beda dengan mentalitas pemenang. Mentalitas pemenang, bila dia sudah jatuh, maka dia akan bangkit kembali karena dia percaya masih ada harapan dan masih ada hal yang bisa dikerjakan atau diupayakan. Dan yang keempat, teman-teman, mendekatlah kepada Tuhan agar kita kembali dipulihkan dan dilayakkan. Ini sebenarnya penting, teman-teman. Terkadang, jujur aja ya, gue juga mengalami gitu. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita melakukan salah, kadang kita selalu malu untuk datang kepada Tuhan. Ini adalah sebuah tantangan di diri kita masing-masing gitu. Kita kadang suka merasa, gue gak layak. Gue udah terlalu berdosa gitu. No man, anugerah Tuhan itu lebih dari cukup untuk menyucikan kita kembali. Jika kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri akan memulihkan dan melayakkan kita kembali. Kita harus pegang sebuah kebenaran ini. Dan yang kelima, bangun hubungan pribadi yang erat dengan Tuhan, sebab dia sumber kekuatan. Nah, teman-teman, dari sekian banyak masalah yang gue pernah lalui dan pernah gue hadapi, mau berat mau ringan, satu hal fakta yang gak bisa manusia sangkal, manusia gak bisa hidup tanpa Tuhan. Walaupun sehebat apapun manusia gitu ya, misalnya dia udah ngelewatin banyak fase momen kehidupan di dalam dirinya gitu, tapi sebuah faktanya manusia gak pernah bisa hidup tanpa Tuhan. Karena walaupun dia bisa nyari kekuatan kesana sini, dia nyari penghiburan sana sini, dia gak akan pernah dapat.
cuma dalam Tuhan dirinya bisa dipulihkan, bisa disegarkan kembali gitu. Makanya kita harus bisa membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan erat, cukup dekat. Kenapa? Dialah sumber kekuatan kita, dia adalah sahabat kita. Mungkin kalian belum pernah ngalamin ini, tapi gue pernah mengalami situasi di mana ketika gue gak bisa cerita ke siapa-siapa dan gue cuman bisa nangis di dalam kamar gitu, merenungi apa yang udah terjadi gitu. Dan mungkin ya kalau sebagian orang juga mengalami kayak misalnya pikiran buat bunuh diri di saat itu, di situlah gue sadar gitu sumber pentingnya untuk membangun hubungan pribadi yang berkualitas dengan Tuhan. Karena pada saat itulah ketika gue menghadapi segala hal itu, gue mendapatkan kekuatan kembali. Next. Nah, ini merupakan yang terpenting, yaitu setia dalam berproses. Memang kita gak akan bisa dapetin masa depan ataupun mendapatkan kehidupan yang lebih baik dalam waktu yang sekejap itu. Ada prosesnya. Dan disitulah dimana kita akan diuji. Kita akan jatuh bangun. Cuman nikmatilah teman-teman bahwa itu merupakan bagian daripada hidup kita gitu. Memang tidaklah mudah dalam menjalani proses ketika kita move on dan mengejar hidup yang seperti Tuhan kehendaki. Pasti ada jatuh bangun ataupun godaan untuk kembali mengejar yang salah. Misal kayak teman-teman punya masalah kecanduan dengan entah itu dengan drugs, entah itu dengan ngerokok gitu, atau alkohol dan lainnya. Ketika teman-teman bertekad untuk berhenti dan mencoba kehidupan yang baru, pasti teman-teman bakal ada jatuhnya. Dan disitulah yang tadi gue udah bilang, kalau kita perlu yang namanya hubungan erat dengan Tuhan. Buat percayalah teman-teman, ketika kita setia dalam berproses, ketika kita menjalani semua itu, Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Gue mau bacain ayat lagi teman-teman, dalam Roma 12 ayat yang ke-12. Pasti teman-teman udah sering dengar ayat ini, dan gue juga cukup excited dengan ayat ini karena ada seorang penyanyi Indonesia yang menjadikan ayat ini sebagai lirik di lagunya. Kalau teman-teman mau tahu, lagunya Monita Tahalea yang judulnya Laila. Ayatnya bunyinya seperti ini teman-teman. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ini merupakan sebuah ayat yang menurut gue kayak pas banget gitu ketika kalian misalnya lagi berproses, ketika kalian sedang menjalani sesuatu atau mengejar sesuatu yang kalian cita-citakan gitu, hidup baru atau sebagainya. Ini ayat yang begitu mendukung kehidupan kita ketika kita menjalani semua itu teman-teman. Dan juga dalam Mazmur 37 ayatnya yang ke-25, ini merupakan salah satu ayat favorit gue gitu, dan gue pun baru tahu ada ayat seperti ini. Bunyinya seperti ini teman-teman. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ini sebuah janji Tuhan kepada kita teman-teman. Walaupun kita jatuh bangun, kita gagal lagi, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita gitu. Makanya oleh karena itu, gue semenjak tahu dan baca ayat ini, gue selalu kayak diingatkan kembali gitu dalam pikiran gue. Kalau Tuhan pernah ninggalin gue, Tuhan gak pernah ninggalin gue. Itu teman-teman. So, ini sih yang bisa gue sharing buat malam hari ini. Memang cukup pendek, cuman gue pengen kayak teman-teman bisa kayak meresapi setiap pesennya gitu. Intinya seperti ini teman-teman. Kita harus berani buat keluar dari zona nyaman kita. Kita harus berani gitu buat datang kepada Tuhan, meminta pengampunan, meminta pemulihan.
Gue tahu yang namanya hidup benar tuh gak mudah. Tapi selagi kita berusaha dan mencoba, Tuhan gak akan pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan pasti menjawab dan mendengarkan doa kita gitu. Ya, sekian dari aku teman-teman. Terima kasih ya buat yang udah mendengarkan.